Di dalam hutan lebat, mata Xiaoyan melirik hutan yang semakin menipis dan mendesah lega. Saat ini dia berada di tepi luar pegunungan binatang ajaib. Jika dia terus berjalan agak jauh, dia seharusnya bisa bertemu dengan beberapa tentara bayaran yang telah memasuki pegunungan untuk berburu binatang ajaib. Sambil mengangkat kepalanya, Xiaoyan menatap langit yang agak gelap dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sepertinya dia harus menghabiskan malam di pegunungan sekali lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menempuk-nempuk pedang suan berat di punggungnya. Pedang itu telah sepenuhnya dibungkus dengan kain hitam. Pedang hitam beratnya yang tampak aneh telah menjadi tanda yang unik, menyebabkan Xiaoyan tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk menyembunyikannya guna menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah Xiaoyan melewati hutan kecil lainnya, langit akhirnya menjadi gelap total. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya saat bersiap mencari tempat untuk beristirahat. Pandangannya yang bergerak tiba-tiba berhenti saat dia melihat api unggun perlahan naik di hutan yang tak jauh dari sana, dan itu seperti lampu yang menuntun jalan dalam kegelapan. Apakah benar-benar ada seseorang? Ucap Xiaoyan sembari menatap kosong ke arah api unggun. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kakinya dan menuju ke tempat api unggun itu berada. Saat dia mendekat, Xiaoyan samar-samar bisa melihat 5 orang duduk di samping api unggun. Ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Masing-masing membawa senjata mereka sendiri. Di dada mereka ada lencana yang sama. Tampaknya mereka adalah tentara bayaran yang tergabung dalam kelompok yang sama. Ketika Xiaoyan perlahan mendekat, seorang pria parubaya di samping api tiba-tiba berbalik. Matanya menatap ke arah Xiaoyan dan berkata dengan dingin, "Siapa itu?" Mendengar teriakannya, 3 orang di sampingnya mencabut senjata mereka dari pinggang, sementara seorang gadis di antara mereka yang jauh lebih muda mencabut 2 kali sebelum berhasil menghunuskan pedangnya. Wajahnya langsung memerah karena malu dengan adegan konyol itu. "Jangan panik, aku hanya pejalan kaki yang melihat api unggun dan berjalan mendekat," ucap Xiaoyan. Seorang pemuda dengan senyum muncul dari balik pohon yang gelap dan dingin. Untuk membuktikan bahwa dia tidak punya niat jahat, dia sengaja melambaikan tangannya yang kosong. Melihat wajah muda Xiaoyan, ke-5 orang itu tampak santai. Pria parubaya itu hendak tersenyum dan berbicara ketika suara seorang wanita muda yang manja terdengar dari mulut wanita muda yang baru saja kesulitan mengelus pedangnya. Tampaknya dia ingin melampiaskan kemarahannya atas rasa malunya kepada Xiaoyan. "Apa kau tidak tahu sopan santun? Memasuki wilayah kelompok tentara bayaran lain secara diam-diam. Apa kau mencoba menguping pembicaraan kami?" ucap wanita itu. Dituduh secara tidak benar tanpa alasan apapun, Xiaoyan mengernyitkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke gadis itu. Dari penampilannya, dia tampak lebih muda dari Xiaoyan sekitar setahun. Wajahnya yang merah karena cahaya api bisa dianggap cantik, tetapi ekspresinya manja dan tidak masuk akal. Bahkan nada bicaranya juga tidak terlalu menyenangkan. "Lingar, jangan bicara omong kosong seperti itu." Melihat ekspresi Xiaoyan, pria parubaya itu menoleh dan menegur sebelum menghadap Xiaoyan sekali lagi dan tersenyum. "Teman, apakah kamu juga seorang tentara bayaran? Mengapa kamu datang ke pegunungan binatang ajaib sendirian?" ucap pria parubaya itu. "Aku seorang tabib. Aku datang sendirian untuk mencari bahan-bahan obat yang sudah habis. Tanpa diduga, aku malah menghabiskan waktu lama," ucap Xiaoyan, lalu mengeluarkan beberapa ramuan obat dari saku dadanya dan tersenyum pada pria parubaya yang nampak sedikit waspada ini. Pria parubaya itu merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan Xiaoyan dan dengan seksama mengamati ramuan obat di tangan Xiaoyan. Dia menunjuk ke api unggun di sampingnya dan berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tidak datang dan duduk saja? Malam hari adalah saat binatang ajaib paling aktif. Agak berbahaya untuk keluar sendirian," ucap pria parubaya. Sambil menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, Xiaoyan berjalan menuju sisi api unggun di bawah tatapan beberapa orang. Ia duduk dan tersenyum malu kepada mereka. "Saudaraku, namaku Kakang. Seperti yang kau lihat di sini, aku Douso bintang 5. Pria parubaya itu menunjuk ke 5 bintang di bawah lencana tentara bayarannya dan tertawa. "Aku Yaoyan. Aku adalah seorang tabib
dan kekuatanku dapat dianggap sebagai dosa bintang 2, ucap Xiaoyan mengedipkan matanya dan tersenyum. Kau punya banyak keberanian. Hanya 2 bintang dan kau benar-benar berani menjelajahi ke pegunungan binatang ajaib. Jika kau tidak bertemu kami malam ini, aku khawatir kau akan menjadi santapan binatang ajaib, ucap seorang gadis kepada Xiaoyan. Setelah mendengar kekuatan Xiaoyan, gadis muda yang dikenal sebagai Ling Er itu langsung tertawa meremehkan. Xiaoyan tersenyum tipis. Berdasarkan karakternya, dia tentu saja mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke wanita lain dan 2 pria. Sambil tersenyum, dia berkata, "Yaoyan, dosa bintang 2, ucap Xiaoyan. Aku Kingzin, dosa bintang 4. Wanita yang mengenakan gaun hijau itu tersenyum sopan pada Xiaoyan. Moshi, dosa bintang 4. Teman, kau bisa memanggilku Mulan. Seorang pria dengan tubuh yang agak kuat tersenyum jujur pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pada pria terakhir dan melirik gadis muda yang sangat senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa gadis itu tampaknya memuja pangeran menawan ini. Di antara kekaguman itu, ada juga ketertarikan seorang gadis muda. Itu sudah diduga. Gadis-gadis seperti dia sangat mencintai kriteria berbaju zirah berkilau yang memiliki kekuatan dan penampilan seperti Mulan. Setelah perkenalan singkat antara kedua belah pihak, mereka mulai santai. Selama percakapan, pria parubaya yang dikenal sebagai Kakang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiaoyan yang berhubungan dengan dokter secara alami. Ketika Xiaoyan menjawabnya dengan sempurna, keraguan terakhir dalam diri Kakang pun sirna dan mereka mulai mengobrol. Di tengah obrolan mereka, Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah anggota salah satu dari 3 kompi tentara bayaran besar, pasukan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dikatakan juga bahwa gadis muda bernama Ling Er adalah putri dari salah satu petinggi kompi tentara bayaran. Tidak heran, dia manja dan tidak masuk akal. Dengan kekuatan kompi tentara bayaran pertempuran berdarah, dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Setelah saling mengenal, Xiaoyan tidak melupakan alasan kedatangannya. Kadang-kadang, ia dengan ceroboh mengajukan beberapa pertanyaan tentang berita kelompok prajurit bayaran kepala serigala dan situasi terkini di kota Kingsan. Mengenai pertanyaan yang jawabannya bukan rahasia, Kakang tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum saat berbicara tentang situasi terkini kelompok prajurit bayaran kepala serigala dan beberapa tindakan mereka. Setelah mendengar berita itu dari mulut Kakang, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, ramalannya tentang 3 kompi tentara bayaran yang bekerja sama untuk menangkapnya tidak terjadi. Dengan kekuatannya sekarang, sebuah kompi tentara bayaran kepala serigala bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Xiaoyan awalnya ingin pergi setelah memperoleh informasi yang dibutuhkannya, tetapi dia tidak dapat menolak ajakan antusias dari Kakang. Akhirnya, ia menuruti keinginan Kakang dan menghabiskan malam dengan beristirahat di perkemahan. Tentu saja, selama ia beristirahat, gadis yang malu karena kesalahannya itu terus-menerus mengomelinya. Namun Xiaoyan terlalu malas untuk memperdulikannya. Ia memasuki tenda, menundukkan kepala, dan kemudian tidur. Hal itu membuat gadis muda itu marah hingga menghentakkan kakinya. Malam pun berlalu dengan damai. Xiaoyan keluar dari perkemahan dengan nyaman saat langit perlahan mulai cerah. Ia melihat Kakang dan yang lainnya berkemas dan segera melangkah maju sambil tersenyum, serta berniat untuk membantu. Apakah kau akhirnya bangun? Kami bekerja keras sepanjang malam untuk berjaga, tetapi kau hanya tidur sampai sekarang. Sungguh tuan muda, ucap Ling Er. Sebelum dia berjalan mendekat, suara dingin gadis muda itu terdengar di udara pagi. Tanpa melirik wanita muda yang berkacak pinggang itu, Xiaoyan langsung maju membantu Kakang mengemasi tenda. Jika dia tidak menyebarkan kotoran binatang sihir tingkat tinggi di sekitar tenda, apakah dia benar-benar berpikir bahwa malam terakhir akan berlalu dengan damai? Alis gadis muda itu terangkat saat melihat Xiaoyan mengabaikannya. Jika Mulan tidak menahannya, dia pasti akan menghinanya lagi. Setelah mengemasi tenda, Xiaoyan mengikuti yang lain untuk jarak yang pendek karena mereka menuju ke arah yang sama. Xiaoyan melihat ke jalan besar
yang tidak jauh dari sana dan tanpa sadar tersenyum. Saat itu dia mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari sekitar sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia menghadap Kakang dan menangkupkan kedua tangannya lalu berkata, "Paman Kakang, kita akan berpisah di sini. Terima kasih atas perhatian yang telah kau berikan kepadaku selama perjalanan ini," ucap Xiaoyan. "Yaoyan, bukankah kau juga akan pergi ke kota Kingsan? Kami juga menuju ke arah yang sama." Melihat Xiaoyan berniat pergi, Kakang tercengang dan bertanya. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun ia bisa memilih untuk mengabaikan bocah manja bernama Ling'er, suara mengejek yang membuatnya merasa kesal. Ia tidak masokis, jadi ia memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk bepergian sendiri. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Aku khawatir aku harus berhenti di sini selama setengah hari. Kalian semua sebaiknya pergi lebih dulu, ucap Xiaoyan. Ayolah Paman Kakang, apa enaknya membawa barang bawaan seperti itu? 2 bintang. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, ucap Ling'er. Bocah manja itu segera menghentikan Kakang tepat saat dia hendak membuka mulut dan berbicara. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Kakang hanya bisa tersenyum meminta maaf pada Xiaoyan dan kemudian berbalik. Ketika dia melakukannya, dia terdiam dan berkata sambil mengerutkan kening, "Sungguh sial, kita akhirnya bertemu dengan pria menyebalkan ini," ucap Kakang. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan yang hendak pergi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke jalan utama. Sekelompok 7 atau 8 pria menunggangi kuda bertanduk tunggal berlari kencang. Sepanjang jalan, semua orang buru-buru menghindar ke samping. Secara alami, mereka takut terluka secara tidak sengaja. "Siapa dia?" ucap Xiaoyan. Sambil menatap pemimpinnya, seorang pria kurus tinggi dan menunggangi kuda, Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah pemimpin kopi kedua dari kelompok prajurit bayaran kepala serigala. Dia adalah Ganmu. Kakang tertawa getir. Orang ini selalu membuat kita kesal. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali kita bertemu dengannya. Selain itu, orang ini adalah 2 sebintang 9. Kita tidak bisa mengalahkannya, ucap Kakang. Pemimpin kompi kedua dari kelompok prajurit bayaran kepala serigala, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam sesaat. Sesaat kemudian, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Orang ini lagi. Paman Kakang, ayo cepat pergi. Cepat. Melihat orang itu di atas kuda berlari kencang, wajah gadis muda manja itu memutih saat dia berkata dengan suara panik. Melihat wajah paniknya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Tentu saja, orang jahat akan disiksa oleh orang jahat lainnya. Selama beberapa orang itu berbincang, lelaki kurus tinggi itu sudah tiba. Ia mengalihkan pandangannya ke Kakang dan yang lainnya lalu menyeringai. "Hei, bukankah ini Kakang dari prajurit bayaran pertempuran berdarah? Apakah kalian berhasil mendapatkan sesuatu dari memasuki pegunungan binatang ajaib kali ini?" ucap Ganmu. Kakang mengerutkan alisnya rapat-rapat dan mengabaikannya. Pria kurus itu tidak keberatan ketika melihat Kakang tetap diam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling'er yang berusaha bersembunyi. Dia menjilat lidahnya dengan tidak senonoh dan tersenyum cemerlang sambil berkata, "Ling'er semakin menawan. Aku paling menyukai gadis muda sepertimu. Rasanya sangat lezat. Kamu seharusnya tidak sendirian di masa depan," ucap Ganmu. Mendengar tawa cabul pria kurus tinggi itu, tubuh Ling'er bergetar. Dia buru-buru bersembunyi di belakang punggung Kakang dan tidak berani membuka mulut untuk berbicara. "Baiklah, aku ada urusan mendesak hari ini, jadi aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan bersikap baik," ucap Ganmu. Setelah melecehkan gadis muda itu, pria kurus tinggi itu tertawa keras dan mencambuk kudanya lalu kemudian pergi. Melihat lelaki janggung kurus itu pergi, Kakang dan lainnya menghela nafas lega. Namun, saat lelaki kurus tinggi itu bergegas pergi, sebuah ledakan terdengar di sisi jalan. Pada saat yang sama, sosok hitam melesat ke arah pemimpin kompi kedua seperti sambaran petir. Sosok manusia itu tiba di atas kuda dalam sekejap. Ia memutar tubuhnya
dan dengan kejam menendang kaki kanannya ke dagu lelaki tinggi kurus itu. Seketika, tubuh lelaki itu melengkung di udara dan menghantam tanah dengan keras. Seteguk darah segar pun keluar. Sebelum lelaki jangkung dan kurus itu sempat bereaksi, sebuah kaki menginjak dadanya dan tawa samar seorang pemuda perlahan terdengar. "Tetaplah di sini, itu akan menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu nanti," ucap Xiaoyan. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap, dan wajah Kakang dan yang lainnya tanpa sadar dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ganmu tiba-tiba muncul di bawah kaki seseorang. Apalagi saat pandangan mereka mengikuti kaki yang menginjak tubuh Ganmu dan bergerak ke atas, pandangan mereka yang tercengang menjadi membeku. Ganmu yang terlalu sombong dalam sekejap berubah menjadi seorang yang diinjak-injak oleh kaki orang lain secara acak. Perubahan 180 derajat ini tidak hanya membuat Kakang dan yang lainnya menatap dengan kaget, tetapi juga membuat bawahan di belakang Ganmu menunjukkan ekspresi terkejut. Di jalan yang luas, banyak pejalan kaki menatap kosong ke arah Ganmu yang berada di bawah kaki Xiaoyan dan tidak dapat memulihkan pikiran mereka. Dalam sekejap, jalan yang bising itu menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Kakang dan kelompoknya akhirnya pulih. Mereka mengamati Ganmu yang ditekan erat di bawah kaki Xiaoyan dan saling bertukar pandang. Apakah ini dosa bintang 2 yang sama dari sebelumnya? Dari kecepatannya dan kekuatan eksplosif yang ditunjukkannya, kekuatan menakutkan pemuda ini tidak akan lebih lemah dari dosa bintang 9 milik Ganmu. "Sepertinya kita semua salah," ucap Kakang sambil menggelengkan kepalanya. Kakang tersenyum pahit sambil mendesah lalu kembali berkata, "Sepertinya pemuda itu menyembunyikan kekuatannya," ucap Kakang. Bersembunyi di balik tubuh Kakang, Ling Er juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Matanya menatap pemuda yang dengan mudahnya menahan Ganmu yang bahkan ayahnya tidak dapat kalahkan di bawah kakinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang berulang kali dia ejek selama seharian penuh akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengingat sikapnya terhadapnya, senyum mengejek muncul di wajah cantik Ling Er untuk pertama kalinya. Tidak heran dia berpura-pura tuli terhadap kata-katanya terlepas dari bagaimana dia mengejeknya. Mungkin di dalam hatinya, dia seperti badut yang sedang melakukan pertunjukannya sendiri. Sambil mendesah dalam hatinya, gadis muda itu memperhatikan Ganmu yang dadanya diinjak-injak oleh pemuda itu. Di bawah sinar matahari pagi, sosok pemuda itu tampak sangat tinggi, dan senyum hangat di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sedang memukuli seseorang, tetapi sedang mengobrol dengan ramah dengan teman baiknya. Ling Er menatap pemuda itu sebelum tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Mulan yang berpakaian putih di sampingnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa rasa kagum yang dia miliki terhadapnya di dalam hatinya telah berkurang drastis. Batuk hebat disertai sedikit darah keluar dari mulut Ganmu. Baru kemudian, pikirannya akhirnya terbangun dari keadaan yang membingungkan. Dengan mata terbelalak, dia melotot ke arah pemuda di atasnya dan mendesis, "Bajingan kecil, apakah kau benar-benar tahu siapa aku?" ucap Ganmu. "Pemimpin kompi kedua dari kelompok prajurit bayar dan kepala serigala," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, "Maaf, tapi aku datang ke sini karena aku tahu identitasmu," ucap Xiaoyan. Mata Ganmu sedikit menyipit saat dia menatap wajah tampan dan lembut yang tersenyum itu dengan seksama. Sesaat kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya. Wajah pemuda itu beberapa bulan yang lalu perlahan menyatu dengan wajah orang di depannya. Seketika, suaranya yang terkejut berteriak tanpa sadar, "Kamu adalah Xiaoyan? Bukankah kamu dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib? Mengapa kamu masih hidup?" ucap Ganmu. Ketika kata-kata Ganmu keluar dari mulutnya, suara orang-orang di sekitarnya meledak menjadi kegaduhan. Saat itu, kelompok prajurit bayaran kepala serigala menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengejar pemuda bernama Xiaoyan ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib dalam upaya untuk membunuhnya. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil keluar hidup-hidup dari wilayah dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian. "Xiaoyan,
dia sebenarnya Shoyan yang telah menyebabkan kekacauan di kelompok prajurit bayaran kepala serigala, ucap Kakang. Di satu sisi, wajah Kakang dipenuhi dengan keterkejutan. Baginya dan kelompoknya untuk dapat berjalan bersama orang yang dikabarkan terkenal ini di pegunungan binatang ajaib adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Bunuh dia. Setelah dipermalukan di depan umum, wajah Kanmu semakin mengancam. Atas perintahnya yang keras, bawahannya buru-buru mengeluarkan senjata mereka sambil memasang ekspresi garang dan menyerang Shoyan dalam upaya untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, dauki hijau pucat dengan cepat bangkit dari tubuh Kanmu. Tinjunya perlahan berubah menjadi warna kayu yang layu dan dengan teriakan pelan menghantam betis Shoyan. Ledakan langkah mengikuti seruan Shoyan di dalam hatinya. Energi kuning samar dengan cepat terbentuk di kaki Shoyan dan dia dengan cepat menginjak dada Kanmu. Tubuh Shoyan kemudian melesat ke arah beberapa tentara bayaran yang sedang menunggang kuda. Kekuatan ledakan dari ledakan langkah melepaskan ledakan keras di dada Kanmu. Kekuatan yang melonjak langsung menyebabkannya memuntahkan seteguk darah segar. Kanmu dengan gemetar berdiri setelahnya dan menarik batang baja dari punggungnya. Sambil menggertakkan giginya karena marah, dia menyerang Shoyan. Shoyan yang melesat seperti angin menerobos pertahanan beberapa penjaga dalam sekejap. Sambil memegang gagang pedang Swan berat dengan tangan kanannya, Shoyan tiba-tiba menariknya, melepaskannya dari kain hitam. Tubuh pedang besar itu menghantam keluar secara horizontal, seketika menyebabkan beberapa tentara bayaran itu terbaring ke tanah dan memuntahkan darah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk 2 hingga 3 kali pertukaran, Shoyan dengan mudah mengalahkan beberapa tentara bayaran dengan kekuatan dose bintang 5 mereka. Dia kemudian perlahan berbalik dan menyaksikan Kanmu menyerangnya dengan tongkat logam di tangannya dan dauki berwarna hijau pucat menutupi tubuhnya. Sambil membawa penggaris Swan berat dengan tangan kanannya, Shoyan berhenti sejenak sebelum kakinya sekali lagi menghentak tanah dengan keras. Dengan suara ledakan, tubuh Shoyan melesat maju dan berada di depan Kanmu dalam sekejap mata. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya pada penggaris Swan berat dan dengan kekuatan yang sangat ganas, dengan kejam menebas Kanmu. Kekuatan angin yang dahsyat itu menyebabkan wajah putih Kanmu menjadi semakin jelek. Karena tidak dapat menghindari serangan itu, ia buru-buru memegang tongkat logamnya erat-erat dan membiarkan dauki dalam tubuhnya mengalir keluar sebelum menerima pukulan itu. Suara 2 benda logam yang bertabrakan terdengar di jalan dan menarik perhatian semua orang. Hampir seketika setelah batang logam dan penggaris berat itu bertabrakan, energi yang sangat besar pada keduanya menyebabkan tubuh Kanmu tenggelam hingga bagian belakang kakinya terbenam di tanah. Melihat Kanmu menggigit bibirnya dan menahannya, Shoyan tertawa dingin. Dia melepaskan sedikit dauki di tubuhnya dan menuangkannya ke dalam penguasa Swan berat yang hitam pekat. Dengan meningkatkan kekuatan pedang hitam berat, beberapa garis retakan perlahan muncul pada batang logam di tangan Kanmu. Sesaat kemudian, garis retakan itu meluas dengan cepat dan batang logam itu akhirnya pecah dengan suara yang jelas. Melihat senjatanya dipatahkan dengan paksa oleh lawannya, ekspresi ngeri muncul di wajah Kanmu. Tubuhnya membentuk lengkungan aneh dan kakinya buru-buru melangkah mundur. Setelah mematahkan batang logam itu, penguasa Swan berat terus menebas ke bawah dan membelah tanah dengan sangat dalam. Shoyan mendongak saat melihat Kanmu menghindari serangan itu. Kakinya sekali lagi menginjak tanah dengan keras. Dengan suara ledakan, tubuhnya muncul di belakang punggung Kanmu yang mundur seperti kilatan petir. Dia tersenyum, menarik kaki kanannya ke belakang dan melemparkan tendangan keras yang membawa kekuatan dahsyat ke punggung Kanmu. Setelah sekali lagi menerima pukulan berat, wajah Kanmu yang awalnya putih berubah jauh lebih pucat. Seteguk darah lainnya dimuntahkan dengan keras. Seperti labu, tubuhnya berguling ke tanah sejauh lebih dari 10 meter dan berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di jalan utama, semua orang yang menyaksikan Kanmu dipukuli oleh Shoyan diam-diam menghirup udara dingin. Kanmu yang dipukuli sebelumnya dapat dijelaskan dengan dirinya yang lemah. Namun, rangkaian konfrontasi langsung ini telah membuat semua orang tahu bahwa kekuatan pemuda yang tampak cukup muda ini berada di atas Kanmu.
dia benar-benar bisa mengalahkan Dause bintang 9 di usia yang begitu muda. Di masa depan, seberapa kuat dia nantinya. Sungguh bakat yang menakutkan. Kelompok prajurit bayaran kepala serigala benar-benar tidak beruntung karena bisa berurusan dengan orang seperti itu, ucap orang-orang di sekitar yang melihat pertarungan tersebut. Setelah melihat hasil pertarungan Xiaoyan yang menentukan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dengan rasa iri di hati mereka. Setelah berguling-guling di tanah seperti labu selama lebih dari 10 putaran, Ganmu akhirnya bangkit dan berdiri. Dia menatap tatapan mengejek di sekelilingnya dan matanya tanpa sadar memerah. Sambil mengangkat kepalanya, ia menatap pemuda yang membawa penggaris berat itu dengan wajah penuh kebencian dan mengancam yang membuat orang lain bergidik. Bajingan kecil, jika kau berakhir di tanganku, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara seraganmu berkata dengan dingin. Aku rasa kau tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ucap Xiaoyan lalu tersenyum. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin. Jika dia mampu membunuh Dause bintang 9, itu akan menjadi pukulan telak bagi kelompok tentara bayaran kepala serigala. Apapun yang terjadi, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini kembali hidup-hidup. Ganmu mencibir dingin, tetapi hatinya sedikit gelisah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan kesombongannya menjadi berkeping-keping. Dia melirik sekelilingnya dan ketika sudut matanya mendarat pada Ling Er yang hanya berjarak dekat darinya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Dari beberapa waktu lalu, tampaknya Xiaoyan bersama dengan kelompok Kakang kemungkinan besar mereka saling kenal. Jika dia ingin melarikan diri dari Xiaoyan, dia perlu memikirkan beberapa metode yang tercela. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Ganmu menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba bergegas menuju kelompok Kakang. Saat tubuh Ganmu bergerak, kelompok Kakang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, kecepatan Ganmu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Tepat saat mereka menyiapkan pertahanan, tubuh Ganmu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ling Er yang tidak berpengalaman. Ling Er, hati-hati. Kakang buru-buru memanggil saat dia melihat Ganmu tiba-tiba mengubah arahnya. Baru setelah mendengar panggilannya, Ling Er mengalihkan pandangannya yang kosong dari Xiaoyan ketika dia melihat Ganmu menerkam ke arahnya dengan mengancam. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kepanikan. Namun tubuhnya tampak membengkak dan tidak dapat bergerak. Ling Er, ayo pergi. Ayo bermain dengan paman, ucap Ganmu. Melihat ekspresi panik di wajah gadis muda itu, nafsu birahi di hati Ganmu melonjak saat dia tertawa cabul. Ling Er terjatuh ke tanah karena ketakutan saat melihat Ganmu berada di dekatnya. Wajah pucatnya terus menggigil. Dia tahu betul nasib yang menanti gadis-gadis yang ditangkap Ganmu. Melihat ketakutan gadis muda itu, Ganmu menjadi semakin bersemangat. Namun, saat ia bersiap untuk menangkapnya, seorang pemuda yang membawa pedang berat muncul seperti hantu di depan gadis muda itu. Sambil mengangkat matanya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kelompok tentara bayaran kepala serigala memang penuh dengan sampah." Dengan pernyataan itu, Xiaoyan mengencangkan cengkeramannya pada penguasa Suan berat dan mengisinya dengan energi yang ganas. Penguasa itu berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat berayun horizontal ke depan. Di bawah tatapan Ganmu yang ketakutan, penguasa itu menghantam dadanya tanpa ampun. Seketika, matanya sedikit menonjol dan dadanya cekung ke dalam. Beberapa suapan darah dan organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulutnya sementara tubuhnya terlempar ke belakang dan berhenti secara bertahap setelah mematahkan 2 hingga 3 pohon. Rasa dingin muncul di hati semua saksi ketika mereka menyaksikan Ganmu perlahan-lahan berubah tak bernyawa saat dia terbaring di bawah pohon. Setelah melirik mayat itu dengan acuh tak acuh, Xiaoyan memutar tangannya dan meletakkan penggaris itu kembali di belakangnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Kakang tanpa menoleh untuk melihat gadis muda yang ketakutan di tanah dan perlahan mulai berjalan menuju kota Kingshan. Menatap punggung pemuda yang tengah membawa pedang hitam besar itu yang menghilang di kejauhan, Ling Er yang duduk terpaku di tanah berkata dengan suara lembut dan bergetar,
Aku minta maaf, ucap Ling Er. Singkat cerita, Xiaoyan sekarang sudah berada di kota Kingsan. Xiaoyan yang telah terisolasi selama beberapa bulan terakhir tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah secara emosional saat ia berjalan di antara kerumunan yang berdesakan di kota kecil itu dan mendengarkan kegaduhan di sekelilingnya. Manusia memang makhluk yang suka hidup berkelompok. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Xiaoyan menyingkirkan pertanyaan konyol ini dari benaknya dan menempuk pedang suan berat di punggungnya yang telah dibungkus kain hitam. Dia berdiri di persimpangan dan mengamati suaranya. Setelah merenung sejenak, dia menemui seorang pejalan kaki dan bertanya tentang lokasi rumah 1000 obat. Dia kemudian membuka langkahnya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh pejalan kaki itu. Setelah berjalan melalui beberapa jalan, suara riuh itu pun perlahan menghilang dan Xiaoyan perlahan mengikuti jalan setapak yang tenang di jalan sempit. Sesaat kemudian, sebuah rumah besar yang unik muncul di hadapannya. Keamanan di pintu masuk rumah sangat ketat, dengan lebih dari 10 penjaga bersenjata lengkap yang berjaga. Sambil menatap para penjaga itu, alis Xiaoyan terkatup rapat. Dia tidak ingin membuat pemilik rumah 1000 obat waspada. Dia mengalihkan pandangannya sebelum berbalik dan tiba di bagian belakang rumah besar itu. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan diam-diam melompati tembok. Xiaoyan menyelinap ke dalam rumah bangsawan dan dengan waspada menghindari beberapa penjaga yang berpatroli. Setelah itu, dia diam-diam menangkap seorang wanita muda yang mengenakan seragam pelayan. Melihat ekspresi ketakutan wanita muda itu, Xiaoyan merendahkan suaranya dan bertanya, "Apakah dokter bergejala ada di sini?" ucap Xiaoyan. Dengan mulut yang ditutup oleh Xiaoyan, wanita muda itu hanya bisa mengeluarkan suara samar. "Katakan padaku di mana kamarnya. Jangan mencoba melakukan hal yang aneh. Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan mengusirmu," ucap Xiaoyan. Ancaman lembut yang dikeluarkan di samping telinganya membuat wanita muda itu ketakutan sampai-sampai air matanya muncul di matanya. Dia buru-buru menuju ke jalan setapak yang mengarah ke kamar dokter peri kecil dengan tangannya yang gemetar. Setelah menerima informasi tentang lokasi tersebut, Xiaoyan memukul wanita muda itu hingga pingsan dan menyembunyikannya ke tempat rahasia. Dia kemudian dengan hati-hati menuju ke arah yang ditunjuk gadis itu. Setelah menghindari beberapa patroli lagi, Xiaoyan berhasil tiba di bagian belakang ruangan yang cukup sepi. Dia diam-diam berjalan di sekitarnya dan menuju ke depan hanya untuk menemukan 4 penjaga di luar pintu. Keempatnya tampak seperti penjaga, tetapi cara mereka sesekali melirik ke dalam ruangan, Xiaoyan merasa bahwa mereka dimaksudkan untuk orang di dalam daripada orang di luar. Sepertinya hari-harinya juga tidak begitu baik, gumam Xiaoyan dan tersenyum dalam hatinya saat dia menelusuri bagian belakang ruangan yang menghadap ke sebuah danau kecil. Dengan hati-hati berdiri di tepi ruangan, Xiaoyan perlahan menggeser tubuhnya untuk menghadap ke jendela yang terbuka. Sesaat kemudian, tangannya memegang tepi jendela saat dia dengan hati-hati mengangkat tubuhnya ke dalam ruangan. Xiaoyan diam-diam mendaratkan kakinya di tanah dan mengamati ruangan yang didekorasi dengan unik dan tenang. Jantungnya berdesir saat ia menyadari aroma samar yang tersebar di bagian dalam ruangan. Sambil menyapu pandangannya ke sekeliling, Xiaoyan akhirnya melihat bayangan samar di balik tirai berwarna merah muda. Dia melangkah maju dan membuka tirai itu sebelum menatap ke dalamnya. Berdiri di atas panggung kecil, ada seorang wanita bergaun ungu yang menundukkan kepalanya dan dengan cermat mencampur bubuk obat. Sesekali, ia menggunakan batang kristal untuk menepuk-nepuk sedikit bubuk dan mengendusnya dengan lembut. Setelah mencampur bubuk obat, wanita berpakaian ungu itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke wajah pemuda yang tersenyum itu. Rasa dingin di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia segera melirik keluar pintu dan melambaikan tangannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan berjalan ke peron kecil sambil tersenyum dan duduk dengan menyilangkan kaki lalu berkata, "Sedang diawasi," ucap Xiaoyan. "Diamlah," ucap dokter berkecil itu lalu menggoyangkan jarinya dan tiba-tiba mengeluarkan botol kio kecil dari sakunya. Dia menuangkan cairan merah pucat yang dia gunakan untuk mengoleskannya ke tangan Xiaoyan.
apa yang sedang kau lakukan? Melihat tindakan dokter peri kecil, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan nada bingung. Bau harum di ruangan itu adalah racun yang bekerja lambat. Tidak baik bagimu untuk menghirupnya, ucap dokter peri kecil sebelum kembali berkata sambil tersenyum. Tetapi jika kamu mengoleskan sedikit penawar racun yang telah kubuat, kamu akan kebal terhadapnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena terkejut sambil tertawa getir. Aku tidak menyangka kau akan menggunakan racun bahkan di kamarmu sendiri, ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil tersenyum dan menyibakkan rambut hitamnya, dan ia berkata dengan agak tak berdaya. Aku tidak punya pilihan. Sebagai wanita yang lemah, kemampuanku terbatas. Jadi aku hanya bisa mengandalkan cara-cara yang tidak lazim ini, ucap dokter peri kecil. Apa kelemahanmu? Metode racun ini bahkan tidak diketahui siapapun. Bahkan aku hampir terkena racunnya, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kembali berkata, orang-orang di luar itu, ucap Xiaoyan. Benar, aku sedang diawasi, ucap dokter peri kecil berkata dengan acuh tak acuh. Kelompok tentara bayaran kepala serigala menyebarkan berita bahwa aku telah menemukan harta karun, dan pemilik rumah 1000 obat ini dengan rakus mengincar bagianku. Selama kurun waktu ini, dia telah berusaha mengambil buku racun 7 warna, tetapi aku berhasil menahannya. Namun semakin lama, dia menjadi semakin tidak sabar, ucap dokter peri kecil. Lalu mengapa kau tidak pergi? Dengan kemampuanmu menggunakan racun, seharusnya tidak seorang pun di sini yang mampu menghentikanmu, ucap Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Aku menunggumu untuk menyelamatkanku, ucap dokter peri kecil. Senyum muncul di wajahnya yang cantik. Melihat wajah Xiaoyan yang tak berdaya, dokter peri kecil itu hanya menyeringai. Jika kau ingin berlatih buku racun 7 warna, tentu saja kau membutuhkan banyak bahan obat untuk bereksperimen. Bukankah ini tempat terbaik, ucap Xiaoyan. Tetapi kurasa aku harus pergi hari ini. Hari ini adalah hari terakhir dari batas waktu 3 hari yang diberikan orang itu kepadaku, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil memindahkan bubuk obat di atas meja ke dalam botol kecil sebelum memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyan. Sekali lagi kau telah melampaui harapanku. Tanpa diduga, kau tidak hanya selamat tinggal di wilayah dalam pegunungan binatang ajaib, tetapi kekuatanmu telah tumbuh secara signifikan. Sepertinya memilih untuk menjadi sekutumu adalah keputusan yang bijaksana, ucap dokter peri kecil. Aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan tertawa dan berdiri. Ayo pergi, aku masih berniat membuat masalah untuk kelompok tentara bayaran kepala serigala, ucap Xiaoyan. Baiklah, aku ikut. Mereka adalah faktor dalam kesulitanku saat ini. Sekarang, setelah aku pergi, sudah sewajarnya aku memberi mereka sesuatu untuk mengingatku, ucap dokter peri kecil sambil tersenyum lalu berdiri dengan sikap yang cantik. Tentu saja, aku punya niat ini saat aku datang mencarimu, ucap Xiaoyan tersenyum. Dengan keahlian dokter peri kecil dalam racun, bahkan dia sedikit takut padanya. Jika dia mendapatkan bantuannya, menyingkirkan kelompok prajurit kepala serigala tidak akan sulit. Tepat saat dokter peri kecil berkemas, terdengar suara ketukan dari pintu masuk. Suara seorang pria parubaya bergetar di dalam ruangan. Dokter peri kecil, apakah Anda di dalam? Meskipun kata-kata itu mengandung maksud bertanya, namun pintu itu langsung terbuka saat kata-kata itu berakhir. Pandangan pria parubaya itu menyapu seluruh ruangan. Wajahnya sedikit berubah saat melihat pemuda itu berdiri di tengah ruangan. Sambil mengerutkan kening, dia melambaikan tangannya dan memanggil keempat penjaga di belakangnya. Mereka mengeluarkan senjata dan menghadap 2 orang di ruangan itu. Dokter peri kecil, bolehkah aku tahu siapa dia? Tatapan pria parubaya itu beralih ke dokter peri kecil yang sedang sibuk mengemasi barang-barangnya sambil tersenyum tidak tulus. Aku Xiaoyan, kata Xiaoyan setelah melirik ke arah dokter peri kecil. Xiaoyan, bukankah kau orang yang dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib? Ucap pria itu. Mendengar jawaban itu, wajah pria parubaya itu menjadi kosong. Seketika kebahagiaan terpancar di matanya saat ia kembali berkata dengan sopan. Aku tidak menyangka bahwa saudara Xiaoyan begitu kuat. Aku mengagumimu karena berhasil lolos dari wilayah dalam pegunungan yang juga dikenal sebagai zona kematian, ucap pria tua itu.
Aku hanya beruntung. Xiaoyan mengangkat matanya dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum. Aku akan pergi bersama dokter peri kecil. Bisakah kamu minggir? Ucap Xiaoyan. Wajah pria parubaya itu sedikit berkedut saat dia tersenyum. Ini adalah takdir yang mempertemukan kita. Karena kamu telah datang ke rumah 1000 obat kami, kamu harus tinggal sedikit lebih lama. Yang paling aku sukai adalah berteman dengan seseorang sepertimu, ucap pria itu. Saat dia berbicara, pria parubaya itu melangkah mundur dan menghalangi pintu masuk dengan para penjaga. Dia telah mendengar bahwa Xiaoyan memiliki harta karun dari gua itu. Sekarang, setelah Xiaoyan datang ke sini, pria parubaya itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tuan Yao, tolong lihat telapak tangan kananmu. Apakah warnanya agak hijau? Setelah membungkus barang-barangnya ke dalam tas, dokter peri kecil meletakkannya di punggungnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk berbicara. Mendengar perkataan dokter peri kecil, raut wajah pria parubaya itu berubah. Ia buru-buru membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa bagian tengah telapak tangannya berwarna hijau. Kemudian, ia langsung bertanya, Kau meracuniku? Ini hanya cara untuk melindungi diriku sendiri, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sebelum kembali berkata dengan lembut, Tuan Yao, aku yakin kau sangat menyadari keampuhan racun yang kubuat. Jika aku tidak memberimu metode untuk membuat penawarnya, kau paling lama punya waktu sebulan sebelum racunnya berefek. Jika itu terjadi, kau akan lumpuh jika beruntung, atau mati jika tidak beruntung, ucap dokter peri kecil. Suara lembut dan ramah itu bergema di seluruh ruangan. Meskipun hari cerah dan terik, Tuan Yao merasa seperti berada di dalam ruang es. Setelah begitu berhati-hati, dia tetap saja jatuh ke dalam perangkap dokter peri kecil. Tuan Yao menimbang-nimbang nyawanya dan keserakahannya untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan membentak. Serahkan formula penawarnya dan aku akan membiarkanmu pergi, ucap Tuan Yao. Setelah tinggal di rumah 1000 obat begitu lama, Tuan Yao seharusnya tidak mengharapkan saya mempercayai Anda untuk menepati janji Anda. Mari kita pergi dan saya akan menyerahkan formula itu kepada Anda, ucap dokter peri kecil dengan santai. Tangan Xiaoyan berada di belakang lehernya saat dia berdiri di samping sambil menyaksikan pemilik rumah 1000 obat dipermainkan oleh dokter peri kecil. Dia tidak bisa menahan tawa. Namun, selain situasinya yang lucu, Xiaoyan juga merasa sedikit lebih takut. Jika wanita ini diberi kesempatan, prestasinya di masa depan tidak akan rendah. Wajah Tuan Yao berubah menjadi biru karena marah saat berhadapan dengan wajah santai dokter peri kecil. Dia berjalan berputar-putar sebelum melambaikan tangannya dengan kasar, memerintahkan para penjaga untuk mundur dari ruangan. Ayo pergi, ucap dokter peri kecil. Melihat Tuan Yao mundur, dokter peri kecil menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan mengangkat ibu jarinya dan melangkah keluar dari pintu. Dokter peri kecil mengikutinya dari dekat. Dengan ekspresi muram, Tuan Yao bersama pengawal mengikuti mereka keluar dari ruangan. Dia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Kesempatan untuk menjadi kaya melayang dari tangannya. Ketika mereka tiba di area yang luas, dokter peri kecil mengeluarkan peluit bambu dan meniupnya dengan lembut. Sesaat kemudian, seekor elang biru besar muncul di langit dan terbang cepat. Ia melayang di atas rumah besar itu dan perlahan-lahan turun. Sambil menatap elang biru yang turun, Xiaoyan meraih pinggang dokter peri kecil dan melangkah dari tanah. Dengan sedikit suara ledakan, tubuhnya melesat ke udara dan mendarat ringan di punggung elang. Berdiri di punggung elang, dokter peri kecil dengan ceroboh melemparkan sebuah ramuan sebelum mengendalikan elang itu dan menungganginya di bawah tatapan geram mata Tuan Yao.